Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang mulai pacaran, kalau kita tanya Bapak Mama, pasti mereka jawab dulu. Dulu. Jadi biasanya waktu orang baru mulai berpacaran, segala sesuatu itu indah, semuanya indah. Apapun kejadian yang mereka alami yang mungkin kurang baik, tapi dilihatnya indah, luar biasa. Apalagi masih masa muda, 18-19 tahun, baru jatuh cinta, baru mengenal lawan jenisnya, baru mengenal mereka, hati itu selalu berbunga-bunga. Benar kan? Bapak depan angguk-angguk, berarti benar ini. Jadi memang, jadi kalau dalam perjalanan hidup kita, waktu pacaran semua berbunga-bunga. Mary, kaulah ikan keringku. Bukan. Oh gitu, pasti Mary-nya pasti marah, pasti marah. Tapi dia pasti bilang segala sesuatu yang membuat Mary itu bahagia, tapi bukan ikan kering. Saya yakin bukan ikan kering. Itu kalau si Markus bilang Mary kaulah ikan keringku, langsung putus besoknya. Pasti langsung putus, tidak akan berlanjut. Tapi dalam perjalanan perkenalan seperti itu, memasuki bahtera rumah tangga, yang waktu masa pacaran semuanya baik dan indah, tetapi banyak kali terjadi dan sering kali terjadi ketika memasuki masa yang lebih dalam, masuk dalam bahtera rumah tangga, keindahan itu seolah-olah gugur di dalam relasi antara suami dan istri. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita dua hal penting yang mesti kita ingat di dalam hidup, entah sebagai suami istri, entah dia sebagai single person atau hidup sendiri, ataupun sebagai biarawan-biarawati. Tuhan menghendaki kita hanya dua hal: mencintai dan mengampuni. Cinta dan pengampunan adalah obat untuk penyembuhan dalam keutuhan keluarga. Tidak ada rumus yang lain selain cinta dan pengampunan. Mungkin pada saat pacaran segala sesuatu itu cinta. Aku mencintai engkau seperti bunga tai ayam. Aku mencintai engkau seperti ikan kering. Bukan. Segala sesuatu yang indah-indah akan hilang. Tetapi cinta itu mesti diubah ke dalam pengampunan. Cinta mesti diubah ke dalam pengampunan. Tanpa pengampunan, keutuhan keluarga akan retak. Kesatuan keluarga antara bapak dan mama, suami dan istri, anak-anak semua retak. Tetapi bagi orang yang beriman akan Yesus, selalu dikatakan, bagi orang yang beriman akan Yesus, hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Ada pengharapan akan hidup yang lebih baik. Mungkin saja di antara kita atau keluarga-keluarga kita yang mungkin bahtera rumah tangganya retak, tidak berarti bahwa hidupmu akan menjadi retak selanjutnya. Karena di dalam Tuhan Yesus masih ada hari esok yang lebih baik.
Kita bisa merajut keutuhan keluarga, merajut keretakan keluarga yang pernah kita alami menjadi sesuatu yang lebih tangguh untuk hari esok. Saya ingat waktu saya berkarya di Canberra di Australia. Saya sebagai moderator untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, dari yang baru berkeluarga, newlywed, sampai mereka yang sudah 40 tahun menikah. Saya ingat satu pasang keluarga sudah lama menikah, lama. Dalam perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga mereka, dan di tengah jalan itu hampir retak karena isu biasa, lebih dulu. Apa itu? Cellphone kah? Bukan. Satu lagi, ada yang bisa kasih jawaban? Selingkuh. Karena selingkuh, marah istrinya karena suaminya selingkuh. Jadi waktu kami ada pertemuan, mereka para istri menyampaikan unek-unek hati mereka. Satu pasang keluarga ini yang sudah menikah hampir 25 tahun. Jadi selama 25 tahun istrinya tidak pernah tahu bahwa suaminya ini selingkuh. Dia marah waktu awalnya, marah sekali. Lalu saking marahnya, tapi keuntungan waktu itu adalah suaminya. Suaminya menyadari kesulitan yang dia alami. Suaminya ketika istrinya marah, dia katakan, "Saya sudah bersalah. Mampukah engkau memaafkan aku lagi, agar bahtera rumah tangga kita boleh dikayuh bersama?" Istrinya menangis-menangis, marah, tidak ada kata-kata. Lalu waktu doa, saya bilang, "Ibu, memang sangat susah. Kalau ini terjadi pada bapak saya, marah juga saya. Karena itu ada dampak bagi anak-anak. Tapi ibu ini hatinya selembut salju. Hatinya seperti Bunda Maria. Dia menerima kesulitan, kesalahan suaminya. Dia mengampuninya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengampuni suamiku." Lalu para ibu seperti biasa bawa tisu sedikit, lap. Karena memang sedih, semuanya rasa terharu. Bapak-bapak tertawa kena itu, tapi bukan. Saya yakin di sini bapak-bapak baik-baik semua. Tapi ini pelajaran dari keluarga itu yang bisa kita petik. Perjalanan hidup kita kalau tanpa ada pengampunan akan menjadi hancur. Kehidupan imamat saya pun bisa hancur seketika kalau tanpa ada pengampunan. Pasti saya lihat itu para frater saya jadi muka seperti mau pergi perang kalau marah. Tapi kalau kita punya sukacita, punya pengampunan, ada cahaya dari dalam wajah kita. Penyembuhan untuk keutuhan keluarga. Kalau kita baca di 1 Yohanes ada tulis, kalau imamnya lupa, sebentar, mungkin umatnya juga pasti lebih lupa. Jadi 1 Yohanes bab 3:18 dikatakan begini, "Anakku, marilah mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang dalam bahtera rumah tangga kita lihat kehidupan orang tua kita. Terus sekarang Bapak Ibu yang ada di sini,
Bagaimana caranya supaya cinta yang pernah bersemi dan terus bersemi mesti bisa menyala lagi, sekalipun usia perkawinan saya sudah 45 tahun. Mesti mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi di dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya dalam segala suka dukaku, aku ingin supaya pasanganku tahu kalau saya mengalami kesulitan dalam relasi dengan yang lain. Saya ingin supaya kejujuran dan ketulusan hatiku bisa disampaikan kepada istriku. Kalau tidak, kita tidak mengasihi istri dengan kebenaran, ya kan? Kalau istri atau suami mesti tahu kesulitan apa yang ia alami, mungkin saja kesulitan-kesulitan seksualitasnya, dia takut. Mungkin pernah selingkuh sekali, 2 kali. Istri mungkin waktu suaminya marah, dia marah suaminya di depan anak-anak. Dampaknya jauh lebih besar. Anak-anak dengar perkataan istri, mungkin kebun binatang bisa keluar semua. Marah, dia sebut semua binatang barangkali. Kasihan suaminya, sudah mengaku mau merasa bersalah, tidak diterima oleh para istri. Sedih. Para istri, sadarlah, kalau ada kesalahan pada suamimu, janganlah marah-marah di depan anak-anak. Biarlah kalian berdua membicarakannya secara pribadi, agar cinta yang pernah bersemi boleh berkobar kembali seperti pada masa pacaran. Keutuhan keluarga mesti, yang kedua, mesti didasari pada cinta akan Yesus. Ini contoh ya. Kalau saya panggil adik saya Yosi, ke depan. Ada toh? Ada Yosi. Mari berdiri di sini. Mari. Ini supaya kita pikir, apa bedanya kalau relasi saya dengan Yesus? Amel ada. Mari coba ke sini. Ada, mari. Mari. Berdiri saja di sini, Amelnya di sini. Ini persahabatan sejati dari 2 adik ini. Ke sini. Terkejut ya, tiba-tiba dipanggil, tapi tidak apa-apa. Ini supaya kita tahu. Satunya di kiri, satunya di kanan. Ini contoh, ya sudah, di situ saja. Ini contoh. Misalnya persahabatan mereka ini ingin diteguhkan dan berdasarkan akan Yesus. Persahabatan antara suami atau istri mesti didasarkan pada Yesus. Persahabatan antara teman dengan teman mesti dasarnya Yesus. Persahabatan saya sebagai imam dengan umat saya mesti didasarkan pada Yesus. Tanpa Yesus pasti akan runtuh. Ini contoh. Misalnya Yesus ke tengah. Yesus itu di tengah. Amel dan Yosi ingin supaya persahabatan mereka itu dekat. Bersahabat artinya bisa mencurahkan segala sesuatu, bisa bercerita tentang pengalaman baik dan buruk. Tetapi persahabatan kita mesti didasari oleh cinta saya dengan Tuhan Yesus. Ini contoh. Yosi, kau ke sini, kiri, di sini. Mereka berdua ini ya, jauh. Jaraknya berapa meter? Coba, sekitar 4, ya kan? Tuhan Yesus ada di tengah.
Mereka ingin supaya persahabatan mereka harus dekat. Tetapi dalam Tuhan kita mesti mendasari setiap relasi kita pada Tuhan Yesus. Sekarang anggap saja kotak itu apa namanya itu? Persembahan kasih itu sebagai Tuhan Yesus. Yosi jalan dekat-dekat ke Tuhan Yesus. Amel jalan dekat-dekat ke Tuhan Yesus. Dekat, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Lihat dua orang, dekati dan relasi mereka. Dekat karena Tuhan Yesus sebagai daya tariknya. Maka relasi persahabatan mereka bisa lebih dekat karena Tuhan Yesus ada di tengahnya. Terima kasih Amel dan Yosi. Jadi saya pikir relasi kita pun begitu antara suami dan istri. Kalau mungkin selama ini kita pikir, sudah jauh sekali. Dulu yang biasanya waktu baru mau menikah, rasa dekat. Mungkin saja kita bisa tanya, apakah relasi saya dengan Tuhan Yesus sudah begitu dekat? Kalau kita mulai mengubah perspektif kita, mau supaya Tuhan menjadi dasar dari relasi antara suami dan istri, saya yakin dan percaya bahtera rumah tangga kita akan menjadi kokoh. Mungkin saat ini hampir rapuh, dia akan menjadi kokoh lagi karena Tuhan Yesus menjadi dasar dari persahabatan atau perkawinan dalam bahtera rumah tangga. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hanya 2 poin yang mesti kita ingat pada sore hari ini. Lupakanlah yang saya katakan, Maria manis seperti bunga tai ayam. Lupakanlah itu. Yang perlu diingat adalah mengubah cinta menjadi pengampunan. Yang kedua adalah setiap persahabatan kita, relasi antara suami dan istri akan menjadi semakin kokoh kalau didasarkan pada kasih Yesus sendiri. Marilah pada sore hari ini kita berdoa, semoga setiap keluarga kita atau orang-orang yang kita kenal yang pada saat ini mengalami duka cita atau mengalami keretakan dalam hidup berumah tangga, kita berdoa semoga berkat doa kita dan doa Bunda Maria, relasi mereka dipulihkan dan diteguhkan berkat darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Amin.